Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU PDP menjadi undang-undang. Undang-Undang PDP disahkan dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 Selasa siang. Rapat paripurna yang mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Lodewijk Paulus. Dalam rapat, Lodewijk menanyakan kepada setiap fraksi di DPR, apakah setuju untuk mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Dengan disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, berharap undang-undang ini bisa menjadi payung hukum sekaligus melindungi data pribadi masyarakat yang rentan diretas dan disalahgunakan. Johnny juga mengingatkan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar Undang-Undang PDP. Dia bervariasi dari tingkat kesalahan, mulai dari hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun, ya, pidana, maupun hukuman denda dari 4 miliar sampai 6 miliar, ya, setiap kejadian. Dan apabila ya terjadi kesalahan, maka dikenakan sanksi sebesar 2%, ya, 2% dari total pendapatan tahunannya. Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Ada kecenderungan menyalahgunakan data pribadi seseorang gitu. Nah, karena itu undang-undang ini masuk di wilayah itu gitu. Jadi ya masuk di bagian perlindungan bagi mereka yang menggunakan menggunakan media-media sosial atau aplikasi-aplikasi ya di dunia maya ini ya. Nah, sehingga ketika terjadi transaksi gitu ya, data yang digunakan itu tidak disalahgunakan baik oleh penyelenggara sistem elektronik maupun oleh orang-orang yang jahil dan jahat gitu ya. Walaupun telah ada undang-undang yang dijadikan benteng dalam melindungi data pribadi, Abdul Fikar tetap meminta masyarakat terus waspada, terutama saat memasukkan data pribadi di berbagai akun media sosial. Agisa Febila, Dana Paramita dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta.